Joe Frederick Gersom. Hai. Ini podcast paling kocak ya bro. Kayak gue gak bakal nyangka itu. Jadi konteksnya kemarin gimana? Lu boleh cerita? Oke, ini kan hari Rabu ya ketika di shoot ya. Ini Kamis ya, Kamis. Ini Kamis. Ini Kamis 5 Februari. Tuh. Jadi hari Jumat itu gue drop. Sebelumnya udah batuk pilek parah. Singkat cerita Jumatnya gue drop ke dokter. Dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Senin kerja lagi ngajar. Selasa ngajar lagi. Drop lagi akhirnya ya udah. Singkat cerita Selasa dibawa ke IGD. Hasil sampailah di sini sampai hari Kamis. Gitu. Dan terus kenapa kita bisa bikin podcast tiba-tiba banget? Berawal dari ide saya kemarin, jadi gue kan udah mau tidur ya. Terus kan dia bilang besok kayak gue bisa datang. Muncul aja gitu idenya ya. Apa podcast aja ya, terus gue PM ya. Dev, kita podcast aja ya kalau you bawa ya. Terus lu ketawa dan oke. Terus akhirnya kita Dan terjadilah hari ini. Kayak karena gue mikir ya, orang-orang mah datang ke sini buat jenguk lu, kasih lu buah, itu ada buah tuh sini, ada buah sini. Terus apa, teman lu yang satu ini datang bawa apa? Bawa kamera, bawa laptop, Bawa mikrofon, bawa kabel-kabel semua. Kamar rumah sakit disulap menjadi studio. Jadi studio gitu, ya kan? Betul, hebat Kocak sekali banget. bro kita yang satu ini. Tapi so far Joe, kayak I'm very curious karena tadi kita off cam kan kita juga ngobrol banyak banget. Yes. And I feel like every time talking with you, I always walk away from those conversations feeling a little bit less stupid. Dengan kayak anjing, satu manusia ini tuh sangat penuh dengan hikmat ya dari Tuhan gitu. Jadi my question to you adalah kayak so far ya, dari lu di sini di ranjang rumah sakit, what has been on your mind recently? Yang ada di kepala gue ya itu, pada akhirnya tubuh itu sudah memberi sinyal banyak sebenarnya ya. Demam lah pernah, dikerok udah pernah, batuk flu udah pernah. Bokap nyokap juga udah bawelin kan, tidur cepet gitu. Tapi ya karena bebal juga dan dipaksa kerja terus, tubuh kayak mesin. Pagi ketemu sore, sore ketemu malam, malam ketemu malam. Tidur berulang terus selama 7 bulanan ini. Ya pada akhirnya ya tubuh ngasih sinyal dan akhirnya ya udah sinyal alarm merah, alarm terus tapi nggak gitu tertib dengan baik. Akhirnya terakhir lah bendera putih lah tubuh kasih. Dan unik juga sih ya, pada akhirnya ya istirahat memang harus di sini dan kembali menemukan lagi, mikirin lagi nanti ke depannya gimana. Spend waktu banyak banget sama Tuhan, praise worship, dengar khotbah gitu. Jadi what's on my mind ya anugerah Tuhan ya, bisa dibilang ini ya. Anugerah Tuhan untuk bisa pause dan stop little bit di tengah kota Jakarta yang gak pernah tidur ya. Dan justru dari sini melihat kebaikan Tuhan yang sangat-sangat banyak gitu ya. That's yang what is in my mind so far sih. It's so interesting to see how kayak when people see you in the hospital bed, they might feel like, kok Tuhan ngizinin Joe sakit ya gitu. Ya. Sedangkan you in your hospital bed, you malah bilang ke Tuhan, Tuhan thank you karena gue bisa di sini. Thank you for giving me the opportunity to slow down in the midst of this never sleeping city. Yeah. Thank you for giving me the space to reflect, to think, and to praise you, to worship you again gitu. Yes. Kayak ibaratnya ya all the things that happen to you, it all depends on how you perceive it. That's what makes it count, ya kan? Betul. I see. You mentioned that you had a lot of opportunity to praise God, dengerin khotbah gitu. Iya. What's something that you realized in your relationship with God when you're in the hospital bed? Oke. Waktu awal tahun dapat ayat sebenarnya. Ya. Yang gue pegang nih sebagai janji Tuhan dalam tahun 2026 ini. Baca ya. Boleh.
dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ini versi bahasa Indonesia masa kini ya guys ya. Ayatnya bilang, Tuhan berkata tidak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Ini yang paling ngena nih. Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Waktu awal tahun, kan, I kan di sekolah, bisnis asuransi, ngedalamin musik. Ketika lihat ayat ini tuh dapat dari Tuhan di awal tahun, gue melihat, wow, it's like a big promise ya. Kayak ibarat kata seseorang dijanjikan bulan ini nih, tahun ini lu bakal dapat 100 juta pertama gitu. Dalam persepsi gue sebagai manusia ya, gue membayangkan mungkin akan dipercayakan nasabah yang lebih gede, tim yang ada. Mungkin di sekolah dipercayakan suatu tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Terus akhirnya ya melalui berbagai macam proses ya gue jalanin kerjaan itu semua. Tapi ketika diizinkan buat akhirnya di IGD gitu ya, gue mulai melihat bahwa pelan-pelan sih kayak Tuhan lagi mengubah gue pelan-pelan bahwa pandangan kita terhadap berkat mungkin selama ini terlalu dibilangnya, terlalu customized dengan selera kita bro, gitu. Dan ketika gue lihat, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Terlihatnya indah ya, membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Tapi kalau kita pikirin lagi, padang gurun dibikin jalan, prosesnya susah loh. Dari pasir lu harus bikin jalan. Terus di padang belantara nih, hutan-hutan mau dibikin sungai. Itu kan susah, gali, cari mata airnya dulu, digali dulu. Hati-hati supaya ekosistemnya nggak hancur. Dan gue rasa ya gue lagi di fase ya itu dari padang gurun, padang belantara, lagi dikerjain dulu fondasinya. Salah satunya ada di rumah sakit ini kan. I can more realize gitu loh. Kenapa gue bisa merasakan ini berkat? Karena satu, gue bisa waktu punya istirahat. Kedua, banyak kebaikan Tuhan yang bisa gue lihat di sini. Kayak contoh keluarga yang care, yang hadir. Gue nggak expect dari Instagram yang ngucapin ternyata begitu banyak gitu ya. And also bro kita yang ada di sini yang bawa podcast. Terus salah satunya juga yang gue bersyukur dari murid-murid ngasih surat-surat cinta itu ya yang tadi kita obrolin. Ada buah tangan dari parents, dari tamu-tamu yang datang nyempetin waktu di tengah kesibukan mereka. Terus dari asuransi juga gue bersyukur banget ya, dengan ada insurance, bokap nyokap kan gak harus mikir lagi. Gue juga udah bisa service sendiri sebagai agent, gue tektokan lagi ke Peru. Udah dijamin nih berapa puluh juta. Terus sebenarnya kan insurance gue kan juga plannya 2 bed kan. Tapi karena kemurahan Tuhan dari rumah sakitnya ngasih benefit free upgrade jadi ke VIP. It's also a privilege. Ada smart TV, gue bisa worship juga di sini, dengar khotbah. It's kebaikan Tuhan ya. How can I be thankful to Him? Gitu. Gue ada Bible verse di HP gue jadiin wallpaper. Karena itu sebuah ayat Alkitab yang gue pengen hidupin banget. Dari 1 Tesalonika. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God for your life in Christ Jesus. Karena gue mikir kayak, sebagai anak muda tuh gue ngerasa kayak sering hilang arah kan. Kayak gue gak tahu kedepannya mau jadi apa, gue gak tahu kedepannya mau ngapain. Tapi soalnya kayak Tuhan ngomong ke gue kayak, dan pas lu ngomongin kayak your train of thoughts pas lu lagi di ranjang hospital, how you ask God justru kayak how can I be thankful of Him. It reminds me of that verse dimana kayak Tuhan ngomong ke gue kayak gue udah jelas-jelas ngomongin apa yang gue mau dari lu gitu loh. Gue udah kasih lu direction hidup lu di dalam buku ini. And direction itu apa? Rejoice always, give thanks in all circumstances, pray without ceasing, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Yes. I think it's so, the fact that you are able to be grateful, to rejoice all the time, even in the hospital bed, I think it's something
beautiful to see that God shaped in you gitu jadinya, and Yes. I'm gue ikut happy lah gitu, kayak gue pertama kali masuk dari pintu rumah sakit kayak I saw you lagi tidur, and it breaks my heart sebenarnya kan. Tapi kayak pas terus dia Joe bangun, terus dia bilang kayak I'm enjoying my time here deh. Terus gue kayak gue tuh lagi duduk gitu di samping kamera ya, gue lagi liatin Joe begini. Terus it breaks my heart to see my friend like this. Terus dia Joe bangun, terus dia bilang kayak yeah Dave, I'm enjoying my time. Terus gue kayak Okay. Yeah, that's true. Yeah, this time. yeah, but I think that's literally kayak an interesting lesson, to be honest, kayak how can I still give thanks to God in all circumstances. Itu kan jadinya. Yes. You mentioned a bit about insurance, kan? Nah, I'm gonna ask you, what's something that you wanted to tell me about insurance but you haven't told me yet? Yes. Jadi yang about finding my reason juga ya. Yes, itu. Iya. Boleh diceritain. Jadi kan gue udah di Pro itu kan dari tahun 2022 ya. Dari gue masih kuliah ya. Gue belajar semuanya, gue belajar produknya, model bisnisnya. Gue ketemu leader-leader hebat, orang-orang yang keren-keren. Ikut camp yang bagus banget. Tapi selama tahun-tahun berjalan itu, ya I feels like belum ketemu buat apa sih gue memperjuangkan ini gitu. Dan gue ngelihat oke, bisnisnya nih model bisnisnya, tapi mungkin karena guanya belum bertumbuh dan gue belum melihat dunia kerja, jadi gue belum bisa memahami bahwa itu model bisnis yang sebagus itu. Dan pada akhirnya ketika gue kerja menukarkan waktu, gue melihat gue kerja yang nukerin waktu gue ya, gue akhirnya ngerasain gini ya capeknya nyari duit ya. Dan gue kan ngelihat follow IG juga kan, leader-leader yang ada. Gila, di saat yang sama mereka kerja keras tapi mereka mendapatkan waktu yang ada. Terus mendapatkan juga income yang cukup juga. Ini gue udah lihat dari lama. Cuma gue melihatnya dengan versi diri gue yang sudah berbeda gitu. Iya. Dan pada akhirnya gue bisa sadar, ngeklik. Ini bisnis ya yang kalau diseriusin ya role modelnya kelihatan gitu. Yang leader gue sendiri Cinovi ada, Ko Alvin, gue lihat mereka juga gitu kan. Dan itu salah satu pertumbuhan. Dan kedua, kan Debbie kan juga lagi mau ke Emirates kan. Dia juga Februari ini by the way dia akan assessment day. Kita juga pergumulan sangat besar di situ ya, doain banget. Dan I'm thinking about ya gaji pramugari kita tahu kan berapa kan. Jadi itulah yang mau ngeklik, oke, dia memperjuangkan karirnya. Gue akan di Indo ya, gue juga akan memperjuangkan bisnis pro gue di sini sambil sekolah gue gitu, sambil ngajar sambil bisnis pro. So it feels like we are entering a phase of life where both of us menabung bersama, membangun karir bersama dan masa-masa kerja keras. Dan ketika melihat itu kayak membuat apa ya, membuat klik api yang nyala gitu dari dalam diri gue. Selama ini kan gue juga pernah curhat ke Cinovi kan, ke leader gue. Kenapa ya Ciko, gue gak dapet apinya tuh gak ada gitu. Gue gak tahu gue harus, kenapa sih gue harus ngeprospek segini banyak. Kenapa sih gue harus nyampe omset ini. Kenapa sih gue harus promosi harus ini. Harus capai berapa sekian omset gitu. Ya karena ya dari diri gue juga masih dalam fase itu ya. Tapi ketika mulai lulus kuliah, mulai kerja, mulai menghadapi realita hidup, mulai gue udah benar ke depan nih, gue akan menghadapi fase-fase hidup ini nanti. Mungkin akan berkeluarga, akan punya tanggung jawab yang ini, itu. Mungkin orang tua gue mulai akan menjadi bagian dari tanggung jawab finansial. Ya gue berpikir, iya mungkin yang diri gue yang berevolusi yang pada akhirnya udah lebih siap ya buat menseriuskan bisnis yang Tuhan sediain gitu ya. Bukan bisnisnya yang gak bagus, tapi gue belum cukup dewasa dan berkembang gitu ya pemikirannya untuk memahami hidup gitu. Dan pada akhirnya gue yang cari leader gue sendiri lagi. Gue yang cari Cinovi buat meeting, gue yang cari buat ketemu. Gue yang ibarat kata yang nargetin lagi. Sebenarnya kan Cinovi kan tahu kan gue kesibukan di sekolah berapa kan. Dia coba tanya, sehari chat 5 bisa gimana? Gue bilang 15 sih bisa.
Terus seminggu ketemu berapa orang, 2 janji temu, gue bilang 3 deh Ci gitu. Kalau Joe yang dulu, gue tuh tipenya adalah gue nggak tahu harus apa, dari luar disuruh ini, ibarat kata jadi kayak dipecut gitu, tapi nggak mau jalan. Tapi puji Tuhannya ketika menemukan ya realita hidup ya pada akhirnya dari dalam kesadaran diri gue gitu. Dan gue juga semasa waktu lagi izin dari kan berapa kemarin kan izin pulang lebih cepat kan. Lagi mempertimbangkan kan buat melepas satu job itu gue timbang-timbang berapa sih misalkan jam kerja per jam yang bisa dibayarin kerjaan A, kerjaan B sama kru. Dan di situ titik itu I realize ternyata asuransi tuh ngebayar agentnya segini gede loh. Karena emang agent kan tanggung jawabnya gede juga kan, memaintain nasabah seumur hidup gitu. So ya itu ya gue bersyukur ya. Di GPS juga komunitasnya tuh si Cinovi ya tetap hadir selalu dalam setiap musim kehidupan gue gitu, dia tetap maintain gitu. And ya ngomongin tentang berkat juga tadi ya, gue tadi keinget satu hal gitu. Itu kan jadi selama masa gue demam parah itu kan, gue kan jadi Februari itu udah netapin target closing sekian, closing berapa juta api gitu kan. Waktu gue masih demam gue tuh masih mikirin, Tuhan ketemu siapa ya, gimana ya caranya ketemu ini, gimana ya caranya biar bisa closing, karena sepengen itu kan gitu kan, untuk membangun karir. Tapi gue keinget ada nama sutradara yang dia yang nulis film Sore Istri dari Masa Depan, Yandi Lawrence. Gue keinget podcast dia, jadi gue relate gitu. Dia bilang kita tuh kadang ya fokus sama berkatnya Tuhan gitu. Ibarat kayak anak kecil yang lagi mau minta lollipop sama bapaknya. Tapi sebenarnya tuh yang dibutuhkan dia adalah digendong sama papanya dulu. Digendong, ketika dia udah dalam gendongan papanya, dia mau dapat lollipop atau enggak, doesn't matter. Yang penting gue sama bapak. Itu ketika gue lagi demam, lagi pusing gitu, ibarat kayak gue tersadar gitu ya. Arti berkat tuh apa sih sebenarnya sih? What's the meaning of blessing gitu ya? Terus gue mulai berpikir gitu ya. Pada akhirnya gue tersadar ya berkat terutama adalah ya Tuhan itu sendiri, bisa deket sama Tuhan, bisa dipegang sama Tuhan. Urusan itu nanti dapat closingan atau berapa, dapat duit berapa, dapat target berapa, itu nomor sekian itu. Yang penting yuk pegang Tuhan, lu dekat sama Tuhan, lu kerja keras, ya that's all itu. Jadi gue realize, iya sebenarnya, makanya tuh relate banget sama ini kan ayat yang awal tahun kan gue bacanya kan, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara kan. Pasti otak manusia kita kan mikirnya, gila jalan di padang gurun, income gue berapa nanti ya? Will I get a new car gitu kan? Apakah gue akan bawa kunci mobil merek apa, BYD apa, BMW apa gitu, atau apakah gue akan punya tabungan sekian gitu. But ya itu membuat kita rethink lagi apa arti blessing gitu ya. Dan gue akhirnya sampai pada pemahaman bahwa ya berkat itu ya emang pada akhirnya Tuhan dulu. Ya cari Tuhan dulu, dekat sama Tuhan, lalu lu kerja keras lah mati-matian. Iya. Gitu sih. What I'm hearing from you adalah back then when you heard that verse, you thought that, oh, God will bless me. And my definition of a blessing is penghasilan lebih tinggi, Yes. bisa beli mobil, bisa beli apa. Dipercaya nasabah sekian puluh juta. Betul. Omsetnya. And then you started to realize kayak, wait a second. True blessing is actually communion with the Father. Kan? Tuhan dulu jadi big blessingnya, baru other things are external bonuses gitu. Yes. It's something that's easy to be understood in the head, tapi very difficult to understand by heart gitu, by emotional thing, by emotionally gitu. Betul. And I'm glad that kayak, how should I say, in all seasons of your life God still holds you closely gitu. Di dalam semua season hidup lu tetap dididik, tetap diajar, tetap dikasih tahu gitu loh. Yeah. Kayak ibaratnya gue, how should I say,
gue ngeliat hidup lu tuh gue nggak pernah ngeliat kayak sekalipun ada fase di hidup dimana Tuhan tuh nggak megang tangan lu gitu everywhere gitu in every moment gitu. I'm very happy, very very glad. Nah, Iya. has your relationship with Debbie changed as much during this phase of your life? Yes, terutama awal tahun ya. Gue mulai menemukan apa sih arti yang menjadi a man gitu ya. I've been acting like a passive man, menjadi orang yang bisa gue bilang egois ya. Makanya yang tadi gue cerita tentang awal tahun gimana Tuhan tuh membawa gue pada fase hidup dimana gue dipertontonkan, diperlihatkan, nih bobrok lu kayak gini nih gitu. Sampai gue ngeliat diri gue tuh stres sendiri gitu ya. Ternyata diri yang gue selama ini gue pikir baik-baik aja, setidak baik-baik ini ya. Dan bener kata orang, gue pernah dengar di IG bilang marriage itu tuh akan membuka sisi diri lu yang tergelap yang bahkan lu nggak tahu. Dan kalau marriage works that way, it means relationship adalah juga bekerja demikian. Hanya mungkin dengan porsi yang lebih kecil ya. Tapi ibarat kata tuh kayak teasernya lah gitu lah. Dan gue ya realize, gue ngerasa gue dulu waktu SMA, waktu gue single kuliah, gue ngerasa hidup gue, diri gue fine, gak ada yang harus di-improve dari diri gue. Gue pulang sekolah, gue nulis diary, gue ngopi, gue baca buku, gue main gitar, gue ngajar, gue perform, I also make money. I thought that ya they're fine gitu. Tapi ketika Tuhan pertemukan gue dengan Debbie gitu ya, dengan orang yang berbeda, ya emang ayat Alkitab nggak bohong ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama ya. Dan besi menajamkan besi itu suatu proses yang sakit kan sebenarnya. Yes, gitu. Dan bahkan sebelum ditajamkan, gue dibikin realize dulu kalau lu tuh ternyata even belum tajam, lu banyak karatnya dulu. Bahkan gue sebelum gue bisa ditajamin, gue harus dibersihin dulu. Betul. Iya, makanya gue sampai pada pemahaman, makanya I taught you before the camera on kan, kita tuh paham diri kita tuh dikit banget. Only little we can understand our own self, ourselves. Kita terbiasa ngobrol sama orang, dari kecil kita ngelihat orang gitu kan, ngelihat si ini, kita nonton si ini, ngeliat itu. Ya, tapi kapan kita ngelihat diri kita sendiri gitu kan? Dan itu juga dalam perenungan itu juga yang membuat relate ke Pro tadi. Ketika gue mulai ngeliat diri gue, ternyata selama ini gue juga nggak bisa segas itu di Pro karena I was having luka kalau bicara tentang friendship. Jadi gue sebenarnya tuh dulu kalau misalnya ketemu orang banyak, kalau ketemu friend, kayak ada kepahitan tentang pertemanan. Dulu gue belum tahu. Karena gue ngerasa ya gue emang introvert, emang gue begini orangnya. Waktu di kuliah, waktu di kampus, I want to block all. Sebenarnya kalau ngelihat perkumpulan gitu ya. Setelah usut punya usut, setelah gue berusaha menerima perasaan gue sendiri, menerima semua gengsi ego yang ada, ternyata karena gue pernah dikecewakan sama sahabat gue waktu SMA bro. Iya. Jadi waktu SMA kan I have only 2 close friends. They are the people that where I only can share my feeling with, my struggle with. Nah sebenarnya bukan salah dia juga sih, emang fase hidup kita berubah. Yang satu tetap keep in kontak, yang satu karena dia masalah keluarga dia harus keluar pulau, akhirnya kita lost kontak. Dan gue ngerasa ya apa yang gue effortkan sebagai sahabat ke diri dia ternyata nggak setara gitu ya, nggak menganggap gue setara. Pada waktu itu sih gue ngerasa I'm fine, ya udah lost kontak ya udah. Tapi ternyata secara nggak sadar itu ada kepahitan, ternyata ada rasa luka yang gue nggak sadar tapi simptomnya kelihatan. Makanya waktu kuliah, kok gue ngeliat orang tuh kayak ada dengki gitu ya. Waktu acara kampus, waktu lagi pada nginep, kebersamaan. Gue nggak ngerti kenapa dengar kata kebersamaan itu tuh membuat suatu marah yang muncul gitu ya. Sampai si Debbie juga agak bingung, kenapa sih kamu gak mau engage-nya kan kebersamaan gitu kan. Dalam hati gue, what the hell, apa sih itu?
ternyata itu adalah bentuk setelah gue mengenali diri gue, tanya teman kita si AI gitu. Itu adalah bentuk pertahanan diri sebenarnya. Bentuk pertahanan diri terhadap diri yang gak mau dilukai lagi. Karena diri lu tuh lagi masih menerjemahkan bahwa gue berteman, gue dikecewain, gue sakit. Makanya gue blok itu sehingga gue gak ngerasa sakit lagi. Itu juga yang akhirnya mengaruh juga ke bisnis. Kan Pro itu kan bisnis relasi ya. Yang namanya berrelasi kan itu artinya kan ada ketulusan yang berrelasi di mana gue bisa ngasih value melalui insurance dan we are having relationship gitu. Tapi ya yang terjadi adalah gue akhirnya ketemu banyak orang ya for the sake of insurance. Di luar insurance gue gak akan sapa dia, gue gak akan nyapa, gue gak akan keep in touch sama dia gitu. Ke banyak orang gitu ya. Dan pada akhirnya setelah gue mengenali luka itu, setelah gue berdamai, ya itu juga ya yang kenapa gue bisa akhirnya DM orang sehari 15-30 dengan joy aja. Ngerti. Kayak gue akhirnya bisa That's so cool. curious. Dulu gue kayak ngeliat, apa sih nih orang lagi ulang tahun, apa sih Nora, apa di share-share. Dulu gue, otak gue berusaha memahami bahwa ini tuh sosial media rest gitu. Ini tuh rest dari sosial media, gue menemukan diri gue. Tapi pada nyatanya itu adalah ada rasa sakit yang bersembunyi di balik itu ya. Ada rasa kecewa, rasa pahit yang belum gue terima selama ini. Dan yang ya itu yang membekas, yang akhirnya simptomnya kelihatan tapi kausnya gue belum nemu apa nih. Ya makanya tuh gue bisa kenal ini, gue lulus SMA kan 2020 ya. 2026 bro, 6 tahun gue baru sadar. 6 tahun gue mendem kepahitan itu yang gue bahkan gue nggak sadar kalau itu pahit. Kepahitan itu tuh bersembunyi di balik kesibukan, di balik hubungan yang kelihatan baik sama orang. Dia hanya akan muncul ketika ada trigger yang kecil. Dan gue rasa trigger kecil itu gue nggak sadari, gue kira ya oh maybe it's just me gitu ya. But at the end of the day ya itu. Enggak bro, there's something gitu. Yes, dan setelah gue bisa belajar jujur sama diri, oke, aku kecewa sama dia. Kenapa ya dia begitu ya? Terus gue curhat ke Dewi kan, kenapa sih dia begitu? Padahal itu 6 tahun lalu. Udah 6 tahun tapi yang namanya emosi kan masih tersimpan ya. Terus ya I also cried, itu gue lepaskan emosinya. Kenapa ya dia begitu ya? Padahal gue udah gue udah beliin ini, gue effort ini, gue ke rumah dia, gue bla 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 bla. Pada akhirnya ketika selang berapa hari bisa lepas, ya udah, I pray for him the best gitu ya. Dan barulah bisa jalan itu, gue bisa DM orang dengan membangun relasi kembali gitu ya, melalui sosial media dengan legowo gitu tanpa harus ada paksaan. Ini harus prospek berapa orang ya? 20 orang ya, chat apa enggak gitu jadinya. Makanya yang gue bilang ya, kita mengerti diri kita tuh sangat sedikit dan untuk bisa memahami, menyelami diri tuh butuh proses yang panjang. Gitu. Dan percayalah Jo, kayak lu bilang lu baru menyadari ini setelah 6 tahun. I know that there are people out there yang bahkan gak nyadar the things that they're bitter about when they're 40 years old already. Ketika mereka umur 50, 60 mereka masih gak nyadar. 70 in their deathbed mereka baru nyadar kayak I was upset because when I was a kid that person didn't treat me nicely. Wow. The fact that you bisa nyadar 6 tahun is already something to be very very thankful for to God gitu. Thank you Tuhan udah bantu gue nyadar ketika gue masih umur 22. Karena ada orang-orang di luar sana yang umur 50 masih gak ngerti kenapa mereka sering kali bete ketemu orang. Betul. They still don't understand themselves jadinya. Iya. Ini anugerah juga ya. Mungkin karena juga gue kan dari kuliah kan karena introvert banget gue jadi diary kan. Jadi gue pernah 2021 tuh gue push myself buat tulis diary tiap hari. Even though I don't know what to write, gue tulisnya hari ini gak tahu menulis apa tapi muncul. Dan ternyata total tuh hari ini dari sejak itu udah 400-500 halaman ya. Dan itu ya melatih gue untuk reflektif sekali. Jadi puji Tuhan sekali ya dengan adanya habit itu. Ya gue
mungkin reflektif, udah terbiasa nulis jurnal, Ya, menuliskan yang gue rasa, yang gue alami. Jadi itu juga membantu ya. Tuhan untuk juga bekerja lewat betul, itu sih. betul. Iya. Iya, I think it's so cool to think about what you said karena gue dulu mikir kayak, Pantat gue pegel. mau gue pijitin gue bro. Jadi 18 plus. Enggak gitu. I thought that kayak in order for you to change you need to be aware dulu, ya kan? Betul, Tapi yes. enggak juga bro. In order for you to change you need to be aware, betul. But in order for you to be aware you need to accept dulu your bitter feelings gitu, ya kan? Yes. Baru lu bisa aware. Kita bisa sadar tapi kita nggak terima, akhirnya kita denial. Iya. Enggak lah, gue nggak gini. Gitu. Karena lu denial lu nggak berubah jadinya. Yes. Kayak ketika gue dengerin lu ngomong, what I'm hearing from you adalah the moment that you started to accept the feelings and the emotions within you, that you are upset when you are about to meet people, that's when you started to be more aware of the fact that, oh, it could be because back then when I was good friends with this one person, they hurt me badly gitu loh. Karena kalau lu gak menerima perasaan itu, lu selalu deny terus, enggak kok gue emang orangnya emang orang gak suka sama ketemu orang aja gitu, ya kan? Iya. Lu gak bakal menjelajahi that emotion, ya kan? Why am I feeling this way gitu. Betul. Itu something yang gue selalu nyadar kayak, emotions are always communicated either through words or through resentment gitu loh. Emosi itu tuh gak bisa lu kabur dari itu loh. Yeah. If you're upset about it, you either understand it and that's why you can verbalize it into words, atau you bakal selalu resent terus gitu jadinya, karena you don't understand. Yes. Kayak sekarang my relationship with my dad juga sama gitu. Back then I was resentful gitu ya kan. Setiap kali ketemu dia tuh gue, I don't wanna talk to you gitu. Terus maybe kayak my instinct adalah ya gue gak nerima itu. Gue cuma bilang aja kayak ya gue emang lagi fase aja gitu ya kan. Dimana gue lagi rebel, I don't really wanna talk to my dad. Gue lagi fase independent, mau coba untuk hidup sendiri. Itu kan gue form of denial kan. Yes. Tapi pas gue belajar untuk duduk dan gue menerima kayak, okay, I'm angry with my dad. Gue terima perasaan itu. And then baru bisa bertanya, why am I angry with my dad? Baru mulai terjun kayak, oh, I'm angry because I don't feel listened and understood. Okay, why didn't he listen to me? Dan gue baru nyadar something kayak, ini new insight sih dari gue pribadi. I started to forgive my father for his inability to not be able to understand me, because I understood that I am in a privileged position to be able to think about deep and emotional things when my dad doesn't have that privilege because he's in survival mode. Nice. Ngerti gak? Yes. Dia tuh setiap hari ketika umur 20, dia gak mikirin kenapa ya gue merasa begini. Kenapa ya aku merasa marah. Dia gak ada waktu buat itu. Dia cuma tahu bangun pagi, di gudang beras, ada kecoa, ada tikus, harus angkat beras, taruh beras, hitung beras, pergi makan, kerja, belajar. Dari situ gue mulai mikir kayak, it's unfair for me to expect my father to have the same emotional depth as I do when he doesn't have the privilege and the environment to help him develop emotional depth gitu loh. Dan dari situ gue udah nerima my bitterness and my anger, dan gue udah mulai aware, dan dari situ gue mulai bisa berubah darinya. Dan perubahannya itu apa? Perubahannya simply as forgiveness gitu loh. Makanya I feel like it's a common arc for every young man to have to forgive their parents gitu loh. Yes. Jadinya. Yes. Dan gue yakin nanti kalau misalnya gue udah punya anak, ya anak gue juga anak gue juga akan melalui fase di mana dia akan dengki, dia akan bitter, and then dia bakal menerima bahwa dirinya dengki dan bitter, baru dia bakal aware kenapa dia dengki dan bitter, dan baru dia bisa forgive me juga as a father gitu loh. Yes. Yeah, I think Betul. that's really cool.
Ya. Acceptance dulu. Ketika lu gak deny, lu baru bisa bertanya. Dan karena lu bertanya, lu aware. Dan karena lu aware, baru lu bisa berubah. Betul. Dan perubahannya lu adalah you lebih semangat untuk ketemu orang dan berelasi dengan orang. Kenapa? Karena dengkinya itu udah you face jadinya gitu. Itu something yang makanya I have one relationship with my partner right now, Michelle. Jadi di hubungan kita tuh ada 10 rules. Jadi kayak 10 perintah Allah gitu loh. Kepanasan nih. Kepanasan ya bro. Bentar ya guys ya, sorry. Iya. Di hubungan kita tuh ada 10 perintah gitu. Kayak 10 perintah Allah. Interesting. Atau enggak kayak 12 rules for life kayak si Jordan Peterson itu. Gimana? Nah, salah satu peraturannya adalah we will not brush off our emotions gitu loh. Jadi maksudnya dari situ adalah udah bobo lu anjir ntar lagi. Biar lurus biar gue bisa duduk tuh. Iklan guys. Ikan dulu. Loh. Nah. Oke, cakep, boleh. Gue boleh gak kaki gue di atas ranjang lu? Beneran boleh? Kaki. Enggak, kaos kaki. Jadinya. Apa-apa ya. Aman. Oke, cakep. Ya, inilah privilege guys berteman dengan anak asuransi. Lu juga bisa dapat VIP room jadinya. Betul. Jadi buat kalian yang mau buka insurance, carilah si Jo. Iklan. Sponsor. Nomornya di bawah ini. WA-nya di sini. WA-nya. Podcast ini disponsor oleh Jo Patrick Gersoma. Aduh. Tadi ngomong mana ya? Rules. Ya, rules. Rulesnya kita adalah we will not brush off our emotions gitu loh. Jadi gue gak terima lu ngomong I'm okay or I'm fine. Dan gue juga gak boleh ngomong I'm okay and I'm fine when we are not okay and we're not fine. Yes. Karena ibaratnya ketika those emotions itu lu deny terus, itu gak menghilang gitu loh. Emotions yang disuppress ya tetap disuppress. Yeah. Tetap ada kan. Tetap hadir. Nggak hilang gitu loh. Yes, dan bakal ada momen dimana itu bakal lagi jadinya. And I think that's one of the reasons why I want to tell you about this juga. I think that's one of the reasons why I admired Michelle so much. Ya sebenarnya karena itu our ability to resolve conflictnya it's very good gitu jadinya. We have a problem. We're pissed at each other. We argue things out. We discuss things out. And we try our best not to sleep when the problem is still there and bugging us gitu. Yeah. Karena ujung-ujungnya kayak conflict delayed is conflict multiplied. Ya kan? Betul. Perasaan itu nggak boleh lu deny gitu loh jadinya. Yes. Dan itu kan banyak banget naratif sekarang ya kan. Cowok nggak boleh ngerasain perasaan. You have to show up. You have to be disciplined. You have to deny your emotions. And I don't think that's true. Justru I do think that a masculine man adalah mereka yang bisa merasakan emotions mereka dan menyelesaikan everything that they are upset about gitu. Yes. Nah, contohnya kayak what you went through jadinya. Betul. Gitu sih. That's the thing about emotions. We talk about God, we talk about relationships. And kalau ngobrol bareng lu, itu ibaratnya suatu hal akan missing kalau misalnya nggak ngobrolin soal buku. Literally guys, kayak lu mau tahu gak si Jo tuh lagi sakit, dia bawa buku. This book. Jadinya in your time here di rumah sakit, do you read a lot as well? Lebih banyak kan nonton ya, tapi gue juga baca ini ya. Ini buku yang krusial ya. Ininya dari cover aja udah ini. Jangan menikah sebelum Anda membaca buku ini. Kacau. Yeah. Michelle, kita harus baca buku ini berarti. Iya. Kan yang kado ulang tahunnya kan ini beli. Iya, benar. Sacred Search. Masih ada itu. Yes. What's the most important lesson that you learned from the Sacred Search? Tentang ini ya, infatuation dan love ya. Gue juga belajar bahwa
ketika kita cari pasangan hidup tuh bukan cari teman buat main, tapi dia kasih ibarat kata kalau lu mau mendaki gunung Mount Everest, dia kan kasih jabarin tuh persiapannya apa aja. Butuh A, B, C, D, E, F, G, B, C. Ketika lu menikah lu tuh kayak itu, kayak mencari partner buat lu mendaki gunung Mount Everest. Lu butuh orang yang tangguh, lu butuh orang yang berkarakter kuat. Beda cara kalau lu mau nyari orang buat ke taman bermain, lu cari orang yang fun aja, nggak peduli kapasitas mental dia apa, you are having fun. Yang buku ini paling ngena adalah anak-anak muda itu salah kaprah. Cewek, cowok itu nyari orang yang bisa mereka itu dimana mereka feel the emotions, merasakan sexual intimacy. Yang intinya kalau orang cari pacar tuh yang gue lihat yang buku ini soroti nyari yang happy-happynya aja gitu. Tapi kualitas sebagai husband and wife-nya nggak dicari. Kayak contoh sebagai cari cowok lah misalkan. Dia tuh ngasih survei ke cewek-cewek muda sama yang udah beristri. Dia ngasih pertanyaan, kualitas cowok yang mana sih yang mau lu punya? Cewek-cewek yang muda tuh yang anak-anak woman yang masih 20s, yang masih baru-baru, yang masih muda single itu cari yang dimana dia merasa berdebar-debar. Yang dia, where they can feel the heartbeat, romantis, yang apa. Tapi ketika ditanya ke wife, ditanya cowok yang bisa hadir, bisa bantu ngurus rumah tangga, dan bisa nafkahin. Praktikal. Iya, gak ada tuh. Yang dari di buku ini bilang yang wife pasti berdebar-debar ada juga, tapi itu kayaknya udah bukan porsinya sih. Jadi itu masuk ke realita bahwa ya ketika orang pacaran dan melihat beda banget ketika orang pacaran fokusnya buat punya pacaran di usia 20-an ya udah that's all, sama orang yang mikirnya we will go to marriage. Right. Dan ini membuat gua apa ya namanya rethink lagi ya. Dan buku ini juga membuka, gue juga waktu baca buku ini pusing. Pusing? Kenapa? Karena dia kan jabarin tipe-tipe godly man tuh kayak gini. Oh iya. Gue kayak bercermin gitu loh. Buku ini kayak nyenterin diri gue. Gue jauh banget ya dari pasangan ideal ya. Ada nih kriterianya kayak sebelum ini deh. Kita disuruh mengakses diri kita sendiri. Dari kerendahan hati kita, kemampuan buat mengampunin, menangani konflik secara sehat, ngerti komunikasi, suka berdoa, dan terampil dalam menjalin hubungan. Kan gue awalnya baca, oh nih kriteria-kriteria yang ada nih. Gue baca waktu lagi akhir tahun ya. Jadi akhir tahun gue baca, awal tahun, dimana masa-masa gue melihat ngaca diri gue sendiri lah ya, yang tadi gue cerita. Gue makin paragrafnya makin lanjut, gue makin pusing, gue makin stres. Gila, ternyata gue jauh banget nih selama ini. Gue sama Debbie udah 3 tahunan. How far I am from the ideal man is. Lu masih jauh banget ya kan? Iya, gue lihat mana ya ini contohnya ya. Nih, ada nih. Beberapa orang akan berkata dengan mudahnya maaf, padahal nggak ada yang perlu dimintakan maaf. Mereka melakukannya sekadar demi menenangkan hati. Itu tidak sehat dan tidak alkitabiah. Gue bacanya, gila nih gue banget. Kayak mungkin gue tumbuh juga sebagai ada sisi dalam diri gue sebagai people pleaser. Ini juga nyambung lagi ke perenungan diri gue. Gue melihat orang banyak bilang si Jo nih baik. Si Jo ini tuh kind, lembut, soft spoken. Tapi sebenarnya ketika gue sadari lagi, kebaikan yang gue lakukan ternyata itu bukan berangkat dari gue willing berbuat baik, tapi gue ketika berbuat baik, gue menerima orang responnya, oh diterima ya. Jadi gue tuh sadar seringkali kebaikan dan pertolongan yang gue berikan tuh secara gak sadar untuk gue mendapatkan acceptance orang. Dan itu tuh model mental yang lemah kan. Dimana you berbuat baik, ibaratnya jadi kayak, oh ya sih, iya ini kok ya. Oh ya gak apa-apa aku aja ini. Dan itu nyambung ke relationship-nya gimana? Ya itu, jadi ngomong sorry hanya buat menenangkan semata. Tapi kapasitas mentalnya itu gak cukup kuat untuk sebagai man yang take action untuk
membereskan itu. Yeah. Ini makanya gue kasih ini kode nih. Gila, gue banget. Pusing jirin. Coba lu baca deh. Ini lo tau gak sih kayak apa? You will know one characteristics of someone who live by books, and it's the way that they write in their books. Jadi kayak ini sebuah hal yang personal buat mereka jadinya. Saya sekali pusing anjir, ini diri banyak bener boroknya Januari 2026. Ya. Gila. Makin paragraf ya, makin gue baca buku ini, gue makin stres waktu itu. Iya. Terus ini juga tentang, nih dia ngomong ke perempuan, si Gary Thomas. Wahai perempuan, jika dia tidak bertumbuh dalam keinginannya untuk berbagi hati dengan Anda, jika dia hanya melakukan untuk menyenangkan hati Anda, jika rasanya seperti sebuah tugas berat baginya untuk mengenal Anda, dan jika dia tidak bisa menanyakan pertanyaan tentang diri Anda, berarti dia kekurangan keterampilan dasar relasional dalam membangun pernikahan yang intim. Gila ya, dia ngomong ke pasangan yang masih pacaran, tapi udah langsung bilang, ini tuh kemampuan berelasi akan nyampe kemampuan membangun pernikahan. Dan gue sadar, gila ternyata gue kemampuan relasionalnya minus banget ya. Gitu. Makanya waktu dinilai assess, dia kan disuruh nilai 1-10 kan. Gue dalam perenungan gue nilai kerendahan hati gue nilai 4. Kemampuan mengampuni 5. Menangani konflik secara sehat 3. Mengerti bagaimana berkomunikasi 6. At least gue dari insurance belajar cara ngobrol lah, berkomunikasi. Suka berdoa 5. Terampil dalam seni menjalin hubungan 3,8. 3,8, spesifik sekali ya. Ya. Dan ya ini. Terus di akhir kata si penulisnya kan ngomong kan. Jadi penting bagi Anda untuk pastikan Anda menikahi seseorang yang memiliki keterampilan dasar hubungan tersebut. Di sini menikahnya gue coret, gue buat diri gue. Pastikan Anda menjadi seseorang. Karena lu belum mau menikah tapi lu mau menjadi dulu kan. Yes, gitu. Dan emang sebenarnya ini bener banget, jatuh cinta yang menguap, terus pernikahan, keterampilan relasional yang penting, itu kayaknya hal-hal dasar ya. Tapi itu ya, itu yang bikin pernikahan itu jatuh terbangun. Betul. It's skill yang kelihatannya basic gitu. Sekali. Communication, negotiation, conflict resolution, humility, forgiving, the willingness to ask for forgiveness. It's very basic. Iya, coba kita ngobrol deh sama anak SMA, anak kuliah. Mereka juga tahu. Betul, dan topik itu tuh nggak seksi di mata mereka. Buat cowok, pasti kan dia bilang, kripto lagi berapa nih? Mobil ini nih. Gila, saham ini berapa nih? Lu punya apa nih? Always, what do you have yang materi? Tapi nggak obrolan tentang lu tuh belajar rendah hati nggak sih? Itu nggak seksi banget di kalangan anak muda gitu loh. Lu seberapa lu mau belajar ngalah, tentang komunikasi lu sama temen lu gimana, sama cewek lu gimana, itu kan nggak seksi banget. Yang diobrolin lu kemana aja, lu ngapain aja gitu kan. Wah, gue ngedate jalan ke sini, foto di Instagram. Itu sih. External matrix itu kan jadinya. Nyambung juga sama perenungan, maka banyak nih di rumah. Iya. Kayak gue juga dapet kemarin, Tuhan tuh bekerja dari dalam keluar. Manusia bekerja dari luar ke dalam. Ya nyambung kayak tadi. Kalau manusia, kita dilihat manusia sukses kalau kita udah punya A, B, C, D, E, kelihatan dari luar ini. Baru dipandang sebagai orang gitu. Tapi ya Tuhan ngelihatnya, ya itu, kerendahan hati lu, karakter lu, lu punya kapasitas mental. Kayak gitu. Ketika lu bilang kemampuan lu untuk resolve konflik itu cuma 3. What's something in you that you realize, and that's when you said kayak, shit, kemampuan gue tuh cuma 3 doang sebenarnya. Ya, I was really a boy sih. In a conflict sih. Terutama ketika mulai-mulai relationship ya. Gue seringkali menempatkan diri sebagai pihak yang menjadi korban secara nggak langsung. Terus mengungkit apa yang sudah gue lakukan.
Terus kayak ketika masalah datang, ibarat I realize ternyata gue kapasitas mentalnya selama ini ya. Gitu, karena I've been growing in a very safe family, safe place, yang relasinya ya udah gue nggak pernah berelasi spesial dengan orang. Dan I think I was fine. Orang lihat si Joe dari luar, berwibawa, berwawasan, suka baca buku. Tapi deep inside ya, ketika dia pertemukan sama pasangan ya, I realize, ternyata how I resolve conflict in context of relation between human and human, seminus itu. I was egoistic, gue mentingin perasaan gue. Every time, there were many times, every time she express her emotions, yang dia menyampaikan perasaannya, gue mikir apa yang bisa gue bela ya dari diri gue ya. Gue memikirkan argumen gitu. Makanya acap kali ketika dalam pembahasan tentang ini, I was insecure because I think that I was that terrible. Gitu sih. Paham. Jadi itu yang membuat gue realize, makanya di awal-awal tahun stres itu kepala gue. Ketika kita ngobrol, Debbie mengutarakannya, gue sambil doa ke Tuhan kan, Tuhan tolong mampukan lah gitu. Masalahnya kan orang kan bisa masalah menghadapi dari luar, kan ada masalah ini itu. Ini diri gue sendiri, gue melihat diri gue, I am the problem gitu loh. Itu titik di mana lu sampai ngelihat diri lu sampai separah itu, sampai lu sampai nggak kuat lagi, sampai lu ngerasa lu cuma bisa off cam di Zoom, lu cuma bisa gini. Gila nggak tahan. Sampai gue itu cukup panjang sih, sampai gue merasa gue nggak layak, sampai gue ngerasa ya maybe it's better maybe to find better man di Dubai nanti sana. Sampai ada masa-masa begitu. I feel unworthy banget, karena ya itu diperhadapkan ternyata umur 23, dulu gue kira umur 20-an akan menjadi dimana dunia terbuka dan kayak di film-film, wah I enter the world, here I am. Tapi ketika dijalanin malah ngeliat diri sendiri, gila. Kacau. Gue ternyata sebuah. Iya, makanya yang gue selalu bilang berkali-kali, I think I was fine. I think I was a fine man yang siap berkarir, yang akan sukses di hubungan. But it turns out, no. Yes, dan ini yang membuka segalanya gitu, buku ini yang menjadi cermin. Iya. It's not that easy, ya kan, ternyata. Yes. How did Debbie respond when she heard you said that, you know what, I think it's better if you just find a better man in Dubai? Dia ngeresponnya jangan begitu. Dia bilang, I still see progress in you, I still choose you. Makanya makanya hubungan itu emang hubungan suami istri, relation yang sehat adalah representasi hubungan Tuhan dengan manusia ya. Dimana kita saking gak layak dicintainya, tapi Tuhan milih buat mencintai, mengasihi kita gitu. Dan ya itu. Dan dalam hubungan dengan manusia juga kita dikasihi, tapi kita berprogres kan. Dan she said that she saw the progress in me. Dan gue juga mungkin merasa ya setiap hari menuju ke arah yang lebih baik. Gue udah mulai take action, berani, yuk kita doa yuk, yaudah aku anterin, yuk aku beliin, yuk kita kesini. And ya hopefully ini juga salah satu pembentukan mungkin ketika nanti Debbie akan ke Dubai, itu kan pasti butuh emotional foundation yang sangat kokoh ya. LDR Jakarta Dubai. Betul. Belum lagi ngomongin ini segala macam. Sip. Makasih ya. Ya guys, podcast ini disponsor oleh Rumah Sakit Royal. Iya. Bentar, where are we again? Oh, about being broken. Yeah. I feel like it's kind of like a common arc in every man's life to have that broken period. Yes. Direndahkan hatinya, direndahkan. Supaya nanti ketika udah diangkat Tuhan, nggak lupa diri gitu loh jadinya. Iya. Ya kan? Betul. I feel like it's that way gitu. Kayak I told you before kan, kayak
gue tumbuh besar di keluarga yang lumayan well off, ya kan. Ke kampus selalu bawa mobil, apa segala macam sendiri. Terus gue kerja bareng Syauko. Yes. Dan gue di ruangan yang sama seperti orang-orang yang bahkan gak lulus SMA gitu loh. And I have to be in the same process as them gitu. Iya. Itu benar-benar Tuhan kayak gitu. Iya. And I feel like it's the same way with you gitu loh. Kayak Tuhan kasih lihat kebobrokannya lu gitu ya kan. Direndahkan hatinya. Yes. Supaya nanti ketika Tuhan angkat tuh lu gak lupa diri jadinya gitu. I know that I was a broken man before. Jadinya, gitu. And I'm very glad to hear what Debbie responded, to be honest. Karena I think that in the end of the day kayak, ya as you said kan, a romantic relationship, a godly romantic relationship is a reflection of God's relationship to human beings as well. Do you mind if you help me understand that? Godly romantic relationship adalah cerminan dari hubungan Tuhan sama kita manusia. Betul. Tadi kan kepotong soalnya. Iya. Jadi itu hubungan yang sehat menurut gua hubungan yang merepresentasikan Kristus ke kita gitu. Dimana kita saking bobroknya, kita yang gak layak dicintai, kita yang gak layak dikasihi, berdosa, tapi Tuhan milih buat ngasihi kita. Sama ketika kita dipertemukan sama pasangan kita, ya kita melihat kekurangannya dia. Kita ngelihat, yang pastinya ini juga harus konteksnya adalah bukan berarti orang yang pasangan yang gimana ya kita cintai secara buta, enggak juga kan. Tapi maksudnya ketika kita memutuskan buat bersama dan Tuhan berkenan atas hubungan itu, namanya manusia kan kita juga pasti akan melihat kebobrokan kan. Itulah dimana kasih Tuhan bekerja gitu loh. Yang kayak tadi gue gila, I was broken kan. I think itu adalah akan menjadi hal yang sangat reasonable for a woman to leave a man like that itu. Tapi dia memilih buat melihat sisi bagusnya, sisi progresnya, progress day by day-nya. Dia memilih buat sabar. Dia choose buat ngasih tahu pelan-pelan, dan pada akhirnya itu ya representasi kasih Kristus ya. Yang nggak menyerah untuk mengasihi. Tapi nggak cuma berhenti di mengasihi, tapi juga mau membangkitkan dan menerima dan memprogres ya. Ayo berprogres gitu. It's good that you're aware of your brokenness. It's good that you are grieved for your brokenness. Yes. And itu gila sih. Griefnya udah kayak lagi ada keluarga yang meninggal sih rasanya. Griefnya di hati ternyata melihat diri seperti itu ya. I was that broken gitu. Yes. And then start to move forward one step at a time, one baby step at a time. Yes. And today ya Hiraya mengejar memilih karir dengan ya mempersiapkan diri lagi gitu. Benar. I mean kudos to Debbie man. Kayak I'm very happy to hear how she responded. Yes. That she still chose you in light of your brokenness. Jadi ya. Benar. I have this theory ya. Gue yakin banget kayak ntar kita berdua kan bakal LDR kan dengan pasangan. Bukan kita berdua ya. Konteks itu penting. Konteks itu penting guys. Iya. What I meant. Tiap-tiap dari kami dengan pasangan kami masing-masing. Iya. Tiap-tiap kami. Ntar itu yang nonton kayak, hah? Joe sama Dave itu gay ternyata. Nggak anjing kayak gitu. Joe dan Debbie bakal LDR most likely. Gue sama Michelle juga bakal LDR. Something that waktu itu Michelle kan pernah bilang ke gue kayak, okay, kayak we're gonna go for LDR. What are we gonna do? Gitu loh. Kayak apakah kita mau stop the relationship gitu, ya kan? So that you can find someone that you can be physically around with. Atau do you wanna go? Gitu. Terus in my heart gue cuma bilang kayak, it's gonna be fucking hard, obviously. Karena kayak, I haven't told you this. Michelle, if you're listening, you pasti bakal setuju dengan ini. 90% argumen kita dan konflik kita itu terjadi karena kita texting. Kita tuh hampir gak pernah berantem ketika face to face. Kenapa? Karena kalau misalnya you face to face, you bisa dengar dari cara tone lu bicara. Jadi kayak
there's no possibility of miscommunication gitu loh jadinya. Dan gue mikir kayak, think about it, kalau misalnya 90% dari argumen kita tuh asal mulanya dari ketika kita gak barengan, how many more conflicts are we gonna have when we're having LDR? Dan yang paling menyedihkan adalah ketika kita lagi ribut, adalah kita gak bisa be there for each other gitu loh, physically, untuk resolve it kan jadinya. Dan gue bilang ke dia kayak gini, kayak, I don't see a reason why we should end gitu loh. Kayak kalau misalnya alasan kita end the relationship cuma karena LDR doang itu kayak what gitu loh. Ada tembok, yaudah. Yaudah ya exactly kayak tembok. Ya udahlah nggak usah. Gitu kayak why gitu. Ya. Dan gue cuma bilang ke dia kayak the only way out is through gitu loh. I don't see ending this relationship as an option in the first place gitu. Dan gue bilang kayak I do think that this LDR will be actually very helpful for us. Kenapa? Karena maybe nanti ke depannya when we are married already, and when you're bitching about something, and when I'm bitching about something, I'm gonna look at you in the eye, and I'm gonna say to you, what the fuck are you bitching about? Did we just went through that fucking LDR, that painful season of our life, just to bitch at each other, gitu loh. Kayak apakah kita bakal ngeributin whatever the fuck that we're bitching about, yang sebenarnya doesn't really matter. Sedangkan we went through that painful shit that we went through 10 years ago, 3 years of not getting to see each other. Jadi ibaratnya kayak I do think that LDR ini ibaratnya bakal jadi ibaratnya bukti dan fondasi yang sangat kuat untuk kita untuk melihat kayak we went through hard shit together gitu loh. I don't see a reason why we cannot overcome whatever the fuck we're gonna overcome gitu loh, in the future. Jadinya. Betul. Dan selama Tuhan berkenan ya dia akan membuka jalan. Tuhan yang kalau emang Tuhan yang memimpin ya hubungan kita dengan pasangan ya. The same God who break the sea for Moses and Israel to go. Tuhan yang sama yang bantu Daud ngalahin Goliat. Tuhan yang sama yang ngasih Salomo hikmat yang gak pernah ada manusia lain punya. Ya Tuhan yang sama yang memimpin kita hari ini. It's the same God. No. Iya. Why doubt gitu loh. Betul. Why be afraid. Itu yang kadang juga menjadi penguatan ya buat kita dan audiens juga mungkin ya. Kayak sometimes kita ngerasa ya Tuhan tolong gak ya, Tuhan ini gak ya. Hey, kadang kita lupa ya. Di Alkitab udah track recordnya jelas sekali gitu. Tuhan air jadi anggur ya, bahkan orang yang mati aja, maut aja ya udah tunduk sama Tuhan ya. Ya apalagi kisah hidup kita gitu. How small it is for him gitu. Come to think of it, gue baru mikir dan I think you're right. God is faithful. Why shouldn't he be unfaithful? Itu loh. Why should he be unfaithful to me? No. Ya, betul. Come to think of it, gue ngeliat balik ke hidup gue dan gue gak pernah ngeliat satupun momen dimana Tuhan lepas tangannya dari gue. Gue baru nyadar itu juga by the way. Yes. I feel like Tuhan lagi ngomong ke gue kayak, lu lihat balik Dave, 21 tahun lu hidup, ada gak satu momen dimana gue gak megang tangan lu? Terus gue mikir kayak, iya juga sih. Betul. Gak ada kok. Kenapa gue berasumsi lu gak bakal megang tangan gue gitu depannya. Sini. Aduh, jadi massage sih. Dari massage. Nah, Joe, before I continue, I wanted to ask you, is there something that you wanted to say but that you haven't said yet? Ada gak satu hal yang lu pengen obrolin tapi sebenarnya kita belum sempat obrolin? Apa ya? Belum kepikiran sih guys. Belum kepikiran? Iya. Aman ya berarti ya semuanya? Iya. Biasanya muncul di tengah-tengah pembicaraan aja kayak, oh ya itu ya. Gitu, ngobrol ya kan jadinya. But I think that's that. In the end of the day kayak, gue selalu berpikir ya kayak, I'm always afraid. Jangan kayak, gue takut ke depannya, gue gak tahu mau jadi apa. Gue takut gue bakal jadi orang gagal ke depannya. I don't know what I'll do, I don't know what I'll be. Gitu. Apalagi momen dimana kayak, gue memutuskan untuk melepaskan optical store-nya, gue mulai mikir kayak, kalau misalnya gue gak ngelanjutin usaha bokap, terus gue ngapain dong gitu. Jadi kayak ada di, lo tau gak sih kayak kisah bangsa Israel. Bangsa Israel dulu kan di Mesir, diperbudak.
Iya. Terus mereka dibebaskan gitu. Iya. Mereka happy. Iya. Tapi ketika mereka dibebaskan, mereka juga bingung. Hmm. Karena mereka di padang gurun. Mereka nggak tahu mau kemana jadinya. Dan jadi bersungut-sungut makannya apa. Iya. Dulu di Mesir makannya enak. Iya. Tapi mereka lupa dia jadi perbudak dulu. Iya. Dan gue bukan ngomongin bokap gue mau perbudak gue, enggak, no. But the point that I'm trying to say adalah kayak I'm in that wilderness. Kayak gue baru lepas dari bangsa Mesir, dari dia toko. Dan sekarang tuh gue lagi di padang gurun gitu loh. Gue kayak, Tuhan kemana sekarang gitu. Ya. Yes. Dan the last thing that I wanted itu adalah bersungut-sungut gitu loh. Karena gue pasti ditampol sama Tuhan jadinya gitu. Jadi sekarang ibaratnya kayak, ya udah, it's okay, I'm in the wilderness. Gue belum nyampe promised land-nya di mana, dan gue bahkan nggak tahu promised land-nya apa. But one thing I know for sure adalah, God, you have always been faithful in holding my hands up until now. Yes. Please hold me still. Yes. Kind of goes back to what you were saying, kayak in the end of the day, kayak what's the definition of a blessing? The definition of a blessing is being close with the Father. Yes. Sekarang gue sering berdoa bareng Michelle kan. Gue selalu bilang kayak, Tuhan, I don't ask for much. Gue gak minta banyak. Gue cuma minta satu hal. Tolong jangan bareng kita. And that's it. Yes, betul. That's it. Dan mungkin terakhir ya tentang blessing ya. Saya juga dapat ayat juga nih. Apa tuh? Ayat. Tahun ini gue dapat ayat banyak tentang blessing gitu. Jadi di gereja gue kan ada kelompok kecil, kita kayak ada website buat dapat random. Jadi kita tulis nama, kita dapat ayat. Gue dapat ayatnya ini nih. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Untuk Jogarsom 2026. Gue waktu pertama kali dengan ayat ini, mungkin gue yang dulu akan menggebu-gebu ya. Wih, gue diberkati Tuhan. Tapi ketika gue kemarin, ini kan 18 Januari ya. Jadi gue udah melewati fase yang cukup itulah, mengenal diri segala macam. Gue jadi ngeri bos. Karena gue sadar kalau Tuhan janjiin berkat yang ke atas lumbungmu, berarti gue juga akan di-stretch nih. Oh iya benar. Benar. Kita lupa, kadang kita merasa, ibarat kata kita aqua gelas, kita melihat air segede galon. Kita menggebu-gebu, wih, airnya banyak. Galon. Tapi kita nggak sadar kalau air itu dituang ke kita ya tumpah, akhirnya sia-sia. Jadi gue waktu gue dengar ayat ini, gue pertama kali gue gentar. Karena apa? Karena kalau emang Tuhan menjanjikan berkat ke atas lumbungmu, berarti kalau emang Tuhan mau gedein, prosesnya akan sakit. Itu pertama. Kedua, gue jadi mawas diri. Kan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan atas lumbungmu. Berarti dia akan memerintahkan berkat, ya segede lumbung kita aja yang bisa kita terima dong. Make sense dong? Iya dong. Dan di dalam segala usahamu. Berarti seberapa usaha lo itu, ya itu Tuhan kasih berkat. Kadang kita lihat ayat ini kayak anak Kristen kayak, yes! Iya kayak langsung berapi-api. Haleluya. Haleluya. Tapi gak ngaca. Gak sadar gitu loh. Ya Tuhan, ya janjinya bener. Gak salah kan. Logik. Memerintahkan berkat ke atas lumbungmu, ya lu lumbung lalu seliter, ya yaudah kasih seliter yang lu punya. Lu lumbungnya bisanya 1 juta, ya 1 juta. 5 juta ya 5 juta. Iya. Lu mikir apa lu kalau kapasitas lu memegang uang cuma 5 juta tapi lu mengharapkan lumbung lu diberkati 20, 30, 50 juta gitu. Jadi ini ayat 1 membuat gentar, kedua membuat mawas diri sehingga ya fokus ya ke kapasitas diri aja sih bagian kita ya. Tanggung gitu jawab jadi. kita kan dirinya. Yes, dan gue tiap kali ngechat orang 15 orang sehari waktu itu sampai 30 orang. Gue cuma ingat ayat ini, Tuhan memberkati usahamu. Ini usaha gue nih dalam bangun relasi nih. Karena gue sadar insurance itu ya kan bisnis tanpa modal kan. Orang kan bilangnya gitu kan. Kalau kita buka toko kan pasti kita punya modal dulu, kita taruh duit. Kita either pinjam dari bank, pakai duit kita sendiri. Terus kita klien ada duitnya baru muter di situ kita dapat profit. Kalau di insurance ya emang nggak ada modal, tapi modalnya nggak kelihatan dan jauh lebih susah dicarinya. Relasi dengan orang, kapasitas diri lu, network lu dengan hubungan lu baik sama orang. Yang salah satunya yang gue bersyukur yang mulai dibersihkan dari diri gue adalah itu. Gue menerima luka itu, gue melepas dan gue mulai bangun dari nol lagi.
relasiin sama from orang. zero lagi kan jadi. Selama ini tanpa sadar, maybe I nggak sadar ke orang tuh transaksional gitu. Ke si teman ini gimana, gue in my bawah sadar itu, karena dalam diri yang terluka ya itu, kalau gue nggak dapet yang worth it, gue bakal terluka nih. Gue keinget si pas gitu. Iya. Tapi puji Tuhan itu ini blessing ya makanya. Makanya balik lagi, apa sih itu blessing nih? Iya. Kadang kita mempersempit arti berkat ke dalam yang kita mau aja gitu. Meanwhile ya Tuhan memberkati kita jauh lebih luas dari yang bisa kita bayangkan. Apa yang gak dilihat mata itu yang Tuhan kasih. Apa yang kita gak dengar, apa yang gak timbul di hati kita itu yang disediakan Tuhan kan buat anak-anak. Jadi ayat ini ya buat pegangan gue juga sih. Dan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu gitu. Seger banget. Baru keingat yang itu. Ingat gak sih kayak yang Tuhan Yesus suruh itu orang-orang pegawai ngisi air ya kan. Terus akhirnya di Yohanes tuh ditulis they fill it up to the brim gitu loh. Brim kan tuh mulutnya kan. Jadi airnya sampai mulut baru diubah jadi anggur. Iya. Terus gue mulai mikir, berarti kalau misalnya mereka ngisinya setengah, anggurnya setengah doang dong. Iya gak sih? Betul. Iya gak? Gue baru nyadar kayak, Betul. ya ada detail kecil. Yohanes bilang, the servants fill it up to the brim. There must be a reason why John wrote that. Wrote itu, ya kan? Yes. Berarti sebenarnya kalau pegawai ini merasa kayak, aduh takut masa nanti kita isi sampai penuh, terus kalau gak jadi anggur gimana ya? Udahlah gue isi setengah aja, gue setengah-setengah. Iya. Kalau saya setengah-setengah ya Tuhan bakal bilang kayak, oh yaudah tuh anggurnya setengah juga jadinya. Bener. Nyambung ya. Iya. Memberkati engkau dalam segala usahamu. Iya. Usahamu loh, jadi kita lihat usaha kita kan. Usahamu. Jadi mungkin umur 20 ini ya gue belajar arti berkat ya gitu ya. What blessing is, ya ternyata ya itu worth sama usaha kita. Gitu. Itu berkaitan kan jadinya. Betul, semuanya dan berkat pada akhirnya. God damn. Joe. Udah mau mandi ya? Enggak. Belum. Kayak gue gak bakal mandi nih. Michelle belum nonton. Tapi dia pas ngeliat balik dia bakal mikir kayak anjing Dave. Lu ngedate bareng gue belum mandi dari pagi dan lu nge-gym. Oke, nah ya gitu lah. Tapi anyways, kayak is there anything that you wanted to say but that you haven't said yet to close this? Ke audiens atau ke siapapun? Ke gue. Apa ya? Kalau nggak ada gak usah diada-adain. Ya. Kalau ada nggak usah ditahan-tahan. Pakai BH lah. Pakai BH. Itu diada-adain. Makin gede tetenya. Joe, thank you very much for the podcast. I really appreciate you. Can I hug you? Ya. You're my brother. Okay, sip. Thank you very much. Thank you for your time bro. Yo, sama-sama. Yes. That's all. That's Joe Frederick Gersom. Ini episode 17. Berarti 17 episodes already. Right, that's it. Bye-bye. 3, 2, 1. We are done.